Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saudara kayak ada di ruang pengadilan, kenapa? Ya harusnya kita lebih bersuka cita. Oke, nah jadi ini setelah berdiskusi dengan Pastor Jerry, saya berpikir bahwa ini yang bakal kita bahas selama beberapa hari ini. Jadi kita akan membahas tentang celebrations of discipline. Kita akan membahas apa yang kita sebut dengan temanya adalah merayakan disiplin. Ini dia ini. Celebrations of discipline. Jadi masalah terbesar di dunia pelayanan atau sebutlah dunia gereja itu, masalah terbesarnya ternyata setelah sekian tahun melayani, saya tahun ini melayani Tuhan berarti 43 tahun ini. Jadi sudah 43 tahun terlibat dalam pelayanan. Ya. Jadi saya sudah ikut hampir semua pergerakan yang pernah ada di bangsa ini. Ya, saya sudah ada di pergerakan yang kasih patah-patah kursi, sudah pernah. Saya sudah ada di pergerakan yang orang namanya Holy Rollers, sudah baguling-baguling dari ujung sampai ujung, juga sudah pernah. Saya juga sudah ada di pergerakan yang ketawa-ketawa, juga sudah. Ada yang tidur-tidur lebih lama, ada juga. Sudah datang di gereja for tidur, datang didoakan tidur lama itu. Saya sudah ada di banyak pergerakan, I've been there for a while. Tapi yang saya temukan yang merupakan terbanyak adalah, ini dia ini. Memindahkan orang percaya sebagai anggota gereja untuk menjadi murid. Itu paling berat. Saya ulang lagi. Memindahkan orang percaya dari orang percaya saja ya, sebagai anggota jemaat menjadi seorang murid itu adalah sesuatu yang paling rumit. Itu kita sebut itu exchange from member to disciples. Itu adalah hal yang paling rumit. Jadi menjadi anggota gereja belum tentu dia murid ternyata. Ya. At the end of the day ternyata tidak semua orang yang datang ke gereja mereka menjadi murid Tuhan. Iya ternyata. Mengapa? Sebab mereka datang di gereja aja, tercatat di gereja, duduk di gereja, bikin panas bangku gereja, terbanyak mereka duduk di gereja. Habis itu kemudian mereka pulang, minggu depan datang lagi. Tapi tidak ada pertumbuhan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Berhadapan dengan kompromi dengan dunia, mereka dikalahkan. Berhadapan dengan tantangan dan dunia, mereka dikalahkan. Berhadapan dengan isu-isu yang baru datang, mereka dikalahkan. Mereka kemudian jadi bingung, sebenarnya mereka ikut Tuhan ini untuk apa sebenarnya? Mereka malah gak tahu. Disebabkan karena memang orientasi mereka bukanlah pada pertumbuhan rohani. Bukan, jadi orientasi mereka adalah yang penting punya gereja, datang ke gereja, beribadah. Saya menyebutnya kalau orientasi Anda masih seperti itu, Anda baru memiliki agama Kristen. Dan agama tidak menyelamatkan saudara. Kristen juga bukan agama. Kerajaan Allah nggak ada hubungannya dengan agama. Bahkan penghalang terbesar dari kerajaan Allah adalah agama. Jadi yang akan kita bahas ini bukan sesuatu yang ece-ece ini. Kita membahas sesuatu yang menurut saya adalah fundamental. Sesuatu yang foundational sekali. Makanya kita akan membahas. Saya tulis subtemanya sukacita untuk masuk dalam pengalaman spiritual formation. Jadi ada sebuah formasi rohani yang bakal terjadi. Ada spiritual formation. Nah, mari saya jelaskan dulu apa yang saya maksudkan dengan spiritual formation supaya jangan saudara salah. Kalau saya menggunakan kata spiritual formation itu adalah itu kita sebut sebagai pengalaman rohani, tapi sudah tidak lagi soal apakah roh saudara bakal berubah atau tidak. Roh Anda tidak akan berubah lagi karena roh kita sudah dijadikan baru oleh Tuhan Yesus. Siapa percaya bahwa roh kita telah dijadikan baru? Saya punya roh tidak akan jadi lebih baik lagi.
Saya punya roh tidak akan berubah jadi lebih benar. Tidak. Roh saya sudah diubahkan sebagai manusia baru. Itu tidak akan berubah lagi. Dia adalah manusia baru. Yang akan berubah adalah mentalitas kita. Jadi jiwa kita yang bakal berubah. Jadi yang saya maksud dengan spiritual formation itu adalah ketika mentalitas kita diubahkan oleh pengaruh Roh Kudus yang ada dalam roh kita. Sehingga jiwa kita semakin kuat untuk kemudian termanifestasi dalam tindakan-tindakan kita. Itu yang saya maksud dengan spiritual formation. Jadi spiritual formation itu lebih tepatnya adalah masalah pertumbuhan dari mentalitas orang percaya. Orang percaya kadang-kala mereka melakukan semua kegiatan rohani, tapi mentalitas mereka enggak kuat. Mereka enggak punya kekuatan mentalitas untuk berhadapan dengan perubahan dunia yang sangat cepat. Nah itu yang saya maksud dengan spiritual formation. Nah Anda udah siap sekarang? Kita mau mulai nih. Jadi kalau Anda stage-nya masih anggota gereja, tolong tempeleng dulu dirimu sendiri berkata bangun, bangun, bangun. Kamu harus berubah, kalau enggak akan terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Tapi this is a time to change. Ini adalah waktu untuk mengalami perubahan. Nah, mari kita akan mulai dengan membahas tentang apa yang dimaksud dengan pemuritan sebenarnya. Slide berikutnya kalau boleh. Ini dia. Jadi yang harus kita pertimbangkan adalah apa yang kita sebut dengan perintah kerajaan. Sebelum Yesus naik ke sorga, orang menyebutnya ini sebagai amanat agung. Saya menyebutnya sebagai perintah kerajaan. Mengapa? Sebab konteks dari ayat-ayat ini muncul bukan soal perginya, tapi konteksnya muncul justru di ayat yang ke-18. Dibilang begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, apa? Kepadaku telah apa? Diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu berarti Yesus menjadi pribadi yang paling berkuasa di seluruh jagat raya ini. Sorga dan bumi, dia paling berkuasa. Segala kuasa ada pada dirinya. Pada waktu itulah ketika dia telah dinobatkan menjadi raja, dia kemudian melakukan apa yang disebut dengan perintah kerajaan. Sebagai raja ini yang dia katakan, karena itu, karena apa? Karena dia adalah raja. Dia berkata karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Jadi bukan anggota gereja, enggak ada. Dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa anggota gereja. Tidak. Jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Kemudian apa? Baptislah mereka di dalam nama apa? Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baru ayat berikutnya. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman atau akhir zaman. Itu kata ditulis begitu. Dan kita cuma suka bagian terakhir. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu kita suka banget hal tersebut. Padahal itu bukan hal utama dari perintahnya. Yang merupakan perintah utama adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintahnya. Itu dia. Ya. Disuruh pergi. Itu bukan berarti Anda harus tinggalkan daerah Anda. Tidak, disuruh pergi untuk memuridkan. Bukan pergi harus jadi misioneri. Enggak, pergi untuk memuridkan. Jadi misioneri boleh pergi ke kota lain, daerah lain, bangsa lain, gak ada masalah. Yang penting buat murid. Kalau cuma pindah negara biasa aja kan. Pergi berkunjung ke sebuah negara biasa aja. Tapi kalau pergi memuridkan, itu baru kita sedang mengerjakan apa? Perintah agung. Jadi menjadi murid adalah kunci utama dalam ini perintah kerajaan ini. Bilang dulu menjadi murid. Nah jadi tanya pada dirimu, apakah Anda sudah menjadi murid? Itu pertanyaan. Ya. Di jemaat yang saya layani, saya tidak mau mereka cuma jadi orang percaya. Saya mau mereka menjadi murid. Sebab kalau mereka tidak jadi murid, berat kita. Anggota itu diurus dengan cara yang susah. Karena mereka pikir kalau sudah punya kartu anggota gereja, udah isi KAJ, udah datang di gereja hari Minggu, udah selesai. Padahal belum. Tidak ada urusan dengan keanggotaan. Gereja sebenarnya secara organisasi akan mengurus keanggotaan,
Tapi gereja yang Tuhan Yesus inginkan lebih menginginkan murid. Nah, murid. Nah, kita lihat apa itu murid. Murid itu bahasa Yunaninya adalah matetes. Bilang dulu matetes. Itu murid artinya matetes. Arti matetes sebenarnya adalah disiplin belajar. Itu harusnya. Yang itu adalah seorang yang didisiplin dalam apa? Pengajaran seorang rabi atau seorang guru. Itu matetes. Jadi seorang yang dia didisiplin lewat pengajaran. Bilang dulu, disiplin lewat pengajaran. Nah, karena itu kata kuncinya. Orang harus disiplin. Nah, tapi coba lihat sekarang. Gereja Tuhan tidak mengakui disiplin. Orang terlalu banyak khotbah kasih, tidak menyukai disiplin. Padahal disiplin itu merupakan warna dari pemuritan. Ya, tidak ada disiplin, nggak ada murid. Ada murid, harus didisiplin. Nah itu dia. Nah di sini kita menemukan bahwa kita seharusnya betul-betul memikirkan untuk menjadi murid. Sekarang mana ada orang pikirkan pemuritan? Ya. Jadi waktu saya pertama datang ke Makassar saya tanya, apakah Anda dimuridkan? Kalau Anda dimuridkan berarti Anda punya pembuat murid yang memuridkan Anda. Terbanyak enggak ada. Nah pendeta yang mengatakan ini, oh mereka saya muridkan lewat khotbah saya di hari Minggu. Enggak, itu bukan pemuritan namanya itu. Sebab pemuritan tidak berurusan dengan hanya khotbah. Pemuritan itu berurusan dengan disiplin dalam proses belajar. Itu dua hal yang berbeda. Kalau cuma berkhotbah seperti ceramah. Sekarang juga orang gak datang ke gereja mereka dengar khotbah di rumah kan. Iya kan? Orang sekarang tinggal flip the channel, mereka bisa pindah cari khotbah yang paling bagus, mereka bisa dapat. Saya bahkan sadar penting sekali untuk mengetahui pada pengkhotbah bahwa khotbahmu yang bagus itu enggak penting sekarang. Semua orang bisa temukan apa? Khotbah yang jauh lebih bagus. Ya. Iya kan? Saya training banyak pengkhotbah, saya train kalau kamu berkhotbah jangan terlalu panjang. Terus kalau khotbah jangan terlalu cerita diri sendiri. Astaga. Kalau kamu berkhotbah jangan kemudian terlalu banyak kutip-kutip apa itu quotation iklan yang nggak perlu-perlu. Ada pengkhotbah yang cerita cuma ketawa terus. Dan mereka berkata, saya telah menghibur orang percaya. Nggak perlu kamu panggil Mongol lebih bagus ngapain lo. Tapi logikanya adalah kita udah terbiasa untuk berpikir bahwa pengkhotbah adalah bagian daripada entertainment. Betul kan? Kita suka di entertain oleh khotbah yang bagus. Tapi it doesn't matter khotbah saudara. Karena yang paling penting apakah seseorang mengalami proses disiplin belajar. Nah, itu yang penting. Itu yang kemudian menghasilkan murid. Ingat Yesus tidak cari cuman sekedar pengikut, dia mencari murid. Makanya pernahkah saudara lihat Yesus kemudian kumpul-kumpul sama orang banyak untuk cari-cari murid gitu? Enggak, dia ketemu orang, dia putuskan murid. Makanya kalau saudara baca Alkitab, Yesus punya 12 murid, betul ya? Tapi dari 12 ada 3 yang dekat dengan dia. Tapi dia juga punya 70 murid, ada 120 murid. Ada 500 murid, tapi ada juga 5.000 orang banyak, ada. 5.000 orang banyak, ada 7.000 orang banyak, ada 10.000 orang yang kumpul dengan dia. Tapi Yesus konsentrasi hampir semua pengajarannya pada murid. Betul kan? Orang tanya, khotbah di bukit itu untuk siapa sebenarnya? Ada yang bilang supaya 5.000 orang dengar. Enggak, kalau baca Alkitab, khotbah di bukit itu untuk siapa? Murid. Coba kita lihat, coba keluar dari slide ini pergi ke Matius pasalnya yang kelima ayat 1 dan 2. Coba kita lihat ayat itu, coba boleh ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu. Jadi memang dia lihat orang banyak tapi dia tidak mengajar kepada orang banyak. Naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, apa yang dibilang? Datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi dia duduk, murid-muridnya datang. Baru ayatnya yang kedua bilang apa? Coba ayat yang kedua. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Siapa mereka itu? Murid-murid.
Iya, tapi kita berpikir Yesus khotbah di depan 5.000 orang. Kalau kita pergi ke Israel sekarang katanya ada kapel yang di atas namanya kapel khotbah di bukit. Ada seorang arsitektur Italia yang terkenal yang bernama Antonio Barlucci. Dia bangun dengan pemahaman seolah-olah kalau khotbah di situ 5.000 orang bisa dengar satu kali khotbah. Yesus tidak berkhotbah di depan 5.000 orang. Yesus mengajar berapa orang sini? Murid-muridnya aja, 12 orang muridnya yang diajar. Coba bayangkan. Nah kalau kita memperhatikan hal tersebut, kita kemudian sadar bahwa menjadi murid itulah sebenarnya yang paling menentukan dalam kerajaan Allah. Mengapa? Coba kita lihat. Jadi pemuridan itu sebenarnya apa yang dibuat di pemuridan? Simpelnya pemuridan menurut Matius 28 ayatnya yang ke-20. Pemuridan itu sebenarnya adalah apa? Melakukan ini. Pemuridan sebenarnya adalah sebuah proses belajar mentaati perintah Kristus. Itu kerajaan Allah. Itu kingdom. Ya, jadi pemuridan adalah apa? Sebuah proses belajar mentaati perintah Kristus. Jadi sebenarnya pemuridan itu bukan cuma ngajar pengetahuan. Pemuridan itu punya, kita sebut saya punya high end. Dia punya sebuah tujuan utama. Tujuan utamanya adalah kita mentaati perintah Kristus. Jadi kalau kemudian ketemu pemberontakan itu bukan kerajaan Allah itu. Bukan. Ketemu orang yang kemudian tidak setuju kemudian pergi. Itu bukan kerajaan Allah itu. Karena mereka cuma anggota bisa ganti-ganti. Tapi pemuridan tidak. Orang yang dimuridkan gak gampang pindah cuma karena ada gereja baru muncul di situ. Pemuridan bukan soal cek toko sebelah, bukan. Gak ada urusannya. Pemuridan gak ada urusannya dengan hal tersebut. Pemuridan berurusan dengan komitmen orang-orang untuk belajar, untuk mencapai tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan mereka. Yaitu mentaati perintah-perintah Kristus. Itu jelas. Jadi bukan soal kelas atau siapa yang mengajar. Tidak ada urusannya sama itu. Di kelas-kelas pemuridan atau kita sebut di pemuridan kita, kelas nggak penting. Di gereja kita di Melbourne karena kita tidak punya gedung kayak saudara. Kita juga nggak sewa gedung, kita sewa gedungnya per jam gitu. Jadi kita nggak punya gedung. Pemuridan dibikin di mana? Di McDonald's, di pasar, di mall, di restoran, itu tempat-tempat pemuridan. Saya memuridkan sudah lama banget, saya memuridkan sudah 32 tahun lamanya, memuridkan orang. Dan saya memuridkan bukan cuma orang di bawah saya, seusia saya bahkan yang lebih tua dari saya. Saya muridkan bukan cuma peer, saya muridkan orang yang lebih tua dari saya. Di mana saya muridkan mereka? Terbanyak di lobby airport. Terbanyak di lobi-lobi hotel, terbanyak di kafe-kafe, terbanyak di situ saya muridkan mereka. Karena pemuridan bukan soal kelas. Pemuridan adalah soal itu tuh. Soal apa? Pemahaman terhadap perintah Tuhan. Pemahaman atau pengertian terhadap apa yang Yesus katakan. Yang itu harus dimanifestasikan pada apa? Tindakan-tindakan nyata kita. Gitu. Kalau saudara lihat ini perlu nggak gereja berpindah daripada sekedar anggota menjadi murid? Perlu. Dan karena itu perlu. Nah disitulah kita menemukan bahwa spiritual formation atau apa yang saya sebut dengan formasi rohani kita itu perlu kita kembangkan. Makanya kita kemudian membahas apa yang disebut dengan celebrate discipline. Sebenarnya Celebrate Discipline ini adalah judul buku yang ditulis oleh Richard Foster. Ya. Dia menuliskan buku ini dengan tujuan memberikan pengarahan. Tahu gak buku ini ditulis tahun berapa? Ditulis tahun 78. Saya membaca buku itu nanti tahun 87. Jadi 9 tahun setelah dia ditulis. Itu sudah 30 tahun yang lalu, my goodness. Udah lama banget saya baca buku itu. Tapi buku itu memberikan kepada kita pemahaman yang luar biasa. Nah ini yang saya mau bahas dengan saudara. Slides berikutnya ini yang saya pengen bahas. Ini yang disebut dengan cakupan
dari disiplin. Ini cakupan disiplin. Jadi disiplin itu mencakup apa aja, apa yang jadi cakupan disiplin. Disiplin itu termasuk apa aja. Di dalam kekristenan kita mengenal prinsip ini, prinsip ke atas, ke dalam, dan keluar. Itu namanya up, in, out. Itu ke atas, ke dalam, dan apa? Keluar. Makanya disiplin menyangkut hal-hal seperti itu. Nah, kita akan mulai dengan apa yang disebut dengan yang pertama ini. Coba kita lihat slide yang pertama. Ini kita sebut dengan inward discipline. Ini disiplin yang dari dalam. Disiplin yang dari dalam ini kelihatannya sederhana banget. Tapi ini mungkin adalah hal yang paling rumit dikerjakan. Dan biasanya orang gak suka 4 hal yang ditulis di situ. Yang pertama adalah meditation. Nah, meditation ini apa? Simple. Meditation itu adalah merenungkan firman Tuhan. Sayangnya kita punya konsep merenungkan firman Tuhan bukanlah konsep Alkitab. Konsep kita adalah konsep saat teduh. Saat teduh tidak tertulis di Alkitab. Tapi kita buat kata saat itu jadi penting. Bahkan orang mengukur kerohanian orang lain dengan berkata apakah dia melakukan saat teduh di waktu pagi. Dan saat teduh kita 30 menit sampai 1 jam. Kemudian kita berpikir Tuhan harus memberkati kita karena kita melakukan saat teduh. No, they don't know what. Mereka tidak mengerti apa itu meditation. Orang gak paham apa itu merenungkan firman Tuhan. Dan ini jelas George Barna dalam penelitiannya dia menemukan. Ini George Barna. Ada 80% orang Kristen mendengarkan firman Tuhan. Tapi hanya 7-8% yang merenungkan firman Tuhan yang mereka dengar. My God. Saya membacanya. Makanya dia tulis dalam bukunya. Dalam bukunya Jesus Paradigm dia beritahu bahwa ini yang dia bilang. Banyak orang Kristen dengar tapi tidak pernah melakukan. Kenapa orang gagal melakukan firman Tuhan? Kenapa? Kalau saya tanya, kita bersalah dengar banyak tapi tidak lakukan. Coba. Oh itu pemberontakan loh itu. Arti ketaatan apa? Arti ketaatan mendengar dan melakukan. Kalau saudara mendengar kata, ditulis di Alkitab kata mendengar itu implikasinya melakukan. Karena kata taat dalam bahasa Ibraninya ataupun bahasa Yunaninya itu artinya adalah mendengar dan melakukan. Itu satu kata. Ya, ketaatan itu sebenarnya adalah mendengar. Makanya waktu kita kecil ada kata itu, dengar-dengaran. Iya kan? Karena mendengar artinya melakukan. Tapi itu dia. Karena kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, kita gagal menjadi pelaku firman Tuhan. Nah disiplin ini penting. Pernah nggak saudara tanya? Misalnya saya tanya pertanyaan ini. Sudah berapa banyak saudara dengarkan firman Tuhan di tahun 2025 ini? Sudah berapa banyak saudara dengar firman Tuhan? Tolong angkat tangan dulu. Kalau saya bilang 10 kali, lebih 20 kali. Lebih 30 kali. Lebih 100 kali. Berapa kali yang Anda dengar, Anda lakukan? Jadi rupanya kita punya masalah. Antara disiplin rohani meditation ini kita nggak punya. Wah, makanya di kita, nggak tahu apa saya punya waktu nanti untuk menjelaskan, tapi ini nggak mungkin dijelaskan di seminar kayak beginilah atau di pengajar ini. Ini kita akan kerjakan nanti kalau kita minum-minum kopi. Nah, situ diajarkan gampang. Saya akan beritahu kira-kira caranya. Tapi merenungkan firman Tuhan itu adalah hal yang paling penting. Sebab merenungkan firman Tuhan itu adalah kunci kesuksesan. Orang tidak percaya, tuh masa sih? Ada sebuah buku sekuler yang ditulis
oleh Aaron Katz namanya. Buku sekuler itu berjudul Jerome Becomes a Genius. Pernah dapat buku itu? Itu buku terbit kira-kira akhir abad lalu, antara tahun 99 ke tahun 2000, bisa cek lah. Judul bukunya adalah Jerome Becomes a Genius. Penulisnya adalah Aaron Katz. Siapa Aaron Katz ini? Aaron Katz ini adalah seorang yang jenius yang membuat banyak sekali dictionary. Pintar banget nih orang. Kemampuan menghafalnya sangat tinggi. Saya belajar menghafal dari tulisan-tulisan Aaron Katz ini. Aaron Katz ini orang Yahudi. Nah, Aaron Katz menulis buku itu sambil memberitahu. Dia kasih bukti bahwa orang Yahudi itu banyak yang sukses kan? Iya. Kalau saya bilang 60% pemenang Nobel adalah orang Yahudi, orang pemarah gak tuh? Ya benar, itu gak bisa disalahkan. Ilmiawan, penemu, inovator, itu apa? Orang-orang yang menemukan hal-hal hebat, ahli-ahli teknologi, atomik, nuklir, mereka semua yang kuasai. Siapa mereka ini? Who are they? Orang Yahudi. Terus Aaron Katz beritahu salah satu kunci keberhasilan mereka, karena mereka dari kecil diajarkan ayat itu. Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Siapa yang hafal ayat tersebut? Terus saya dibuka, kita coba tes, sudah hafal apa tidak? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dan apa? Merenungkannya siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Supaya apa? Engkau berhasil dan hidupmu akan beruntung. Itu ayat beritahu tuh. Bahwa perenungan itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebagai kunci keberhasilan. Kalau Anda mendengar kata keberhasilan di perjanjian lama, selalu hubungannya dengan merenungkan firman Allah. Itu kita baca di mana tadi itu? Kita baca di Yosua 1 ayat 8. Oke, Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Ya kan? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang apa? Yang tidak, daunnya tidak pernah apa? Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Tapi ini dia, kita menggantikan. Menurut saya itu adalah proyek pembodohan. Siapa yang renungan hariannya hanya baca saat teduh. Baca buku saat teduh. Atau yang baca mana sorgawi. Itu hanya panduan. Saya larang. Kalau orang ikut pemuridan dengan saya larang mereka baca itu semuanya. Gak boleh. Kamu harus buka Alkitab. Kemudian menuliskannya, mencatat. Dengarkan apa Tuhan bicarakan padamu. Tulis satu-satu. Temukan langkah praktis untuk kamu lakukan. Kita ajar mereka, kita latih mereka. Jadi merenungkan firman Tuhan penting. Ada disiplinnya itu. Ada disiplinnya. Orang selalu bilang buat saya, kalau di sana kan saya dipanggil Bang Jo. Kalau di Ambon saya dipanggil Bung Jo. Jadi saya Bang Bung lah di mana aja. Ya. Bang Jo, ya. Kenapa kamu enggak pernah kekurangan bahan khotbah? Coba. Karena setiap saya merenungkan firman Tuhan, saya selalu mencatatnya. Itu kemudian menjadi bahan saya mengajar. Dan itu jadi mudah sekali. Tapi kan orang cuma mau khotbahnya. Orang enggak mau perenungannya. Saya bilang sebenarnya perenungan itu apa sih sebenarnya? Menurut saudara, perenungan itu apa? Saya memberi definisi perenungan adalah ini. Kalau Anda merenungkan firman Tuhan itu simple begini. Anda melihat dirimu melakukan firman itu. Itu aja. Jadi perenungan itu you see yourself doing. Itu perenungan.
Jadi perenungan itu bukan cuma masalah mendengar, tapi juga masalah melihat. Ya. Saya kan memuridkan banyak orang. Mereka akan berkata, susah itu. Kalau dia bilang susah, berarti dia belum melihat. Bilang belum melihat. Mengapa melihat penting? Karena manusia makhluk gambar. Apa yang tergambar di pikiranmu itu yang bakal kamu lakukan. Psikologi membuktikannya. You only do what you see yourself doing. Itu dia, itu jelas. Itu psikologi bilang itu. Anda hanya melakukan apa yang Anda lihat, Anda lakukan. Anda gak lihat, Anda akan pernah melakukannya. Makanya kalau ngomong sama orang Inggris, atau orang yang berbahasa Inggris, kalau dia bilang dia mengerti, tebak dia bilang apa? I see. Kita gak bisa terjemahkan ini. Saya lihat. Tidak. Terjemahannya adalah saya menangkapnya. Saya memahaminya. Saya melihat gambarnya. Itu dia. Jadi sebenarnya meditation itu adalah sebuah seni penggambaran di kepala saudara, dalam imajinasi saudara, di mana Anda melihat dirimu melakukan firman Tuhan yang didengar. Sampai di sini kita oke? Nah, saya tidak berniat mengajarkan tentang meditasi, tapi itu disiplin. Itu dikerjakan. Waktu membaca Alkitab, ya kamu kemudian belajar melihat dirimu berjalan di dalamnya. Iya, masih ingat ada orang ngajar cara baca Alkitab, misalnya menaruh nama kita di kata-kata di Alkitab, ya kan? Misalnya Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, betul ya? Kata kita diganti dengan kata ini, karena Jonathan ini adalah ciptaan Allah, saya ganti kata kita dengan kata Jonathan. Kenapa? Supaya saya personalized, saya menjadikannya pribadi saya. Saya waktu kemudian melihat diri saya mengerjakan apa yang saya tadinya tidak melihatnya, saya sekarang melihat. Kalau saya tanya pada saudara, misalnya firman Tuhan berbunyi begini, kasihilah sesama manusia. Kalau cuma itu firmannya dan Anda tidak merenungkan, Anda tidak akan pernah mengasihi manusia. Betul kan? Makanya waktu orang tanya, waktu Yesus berkata begini, kasihlah sesama manusia, orang tanya, siapakah sesama manusia itu? Yesus harus bercerita sebuah gambar sampai orang tahu bahwa sesama manusia itu bisa jadi musuhmu loh. Sesama manusia bisa orang-orang yang kamu gak sukai loh. Orang-orang yang termarginalisasi. Itu kan tergambar di cerita Good Samaritan. Orang Samaria yang baik. Tapi itu coba lihat. Inward disiplin ini baru membahas meditasi aja. Orang sudah berantakan. Belum disiplin doa. Aduh, disiplin doa ini adalah disiplin yang paling gampang diajarkan salah. Saudara marah pada saya. Tapi ini memang benar. Ribuan orang datang ke gereja untuk berdoa, doa yang agamawi. Doanya sama dengan semua agama di dunia. Agama di dunia doa artinya minta. Minta untuk kebutuhanmu. Alkitab tidak ajar itu. Kalau baca Alkitab, doa di Alkitab itu konsep kerajaan. Ya, kalau Anda berdoa di Alkitab itu bukan meminta. Kata doa di perjanjian lama itu datang dengan kata palal. Palal itu artinya apa? You decide with God about something. Jadi doa itu adalah Anda memutuskan bersama Allah tentang sesuatu. Jadi doa itu adalah keputusan. Decision made by you and God together. Itu doa. Sudah pasti lihat saya dan berkata ini pengajaran apa ini Pak? Karena kita terlalu banyak diajar agama. Kita kehilangan disiplin yang sukacita ini. Makanya Alkitab kan bilang, rumah doa, rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Kita pikir orang akan kumpul gitu kemudian berdoa, Tuhan kirim hujan, Tuhan kasih uang, Tuhan enggak.
Artinya rumahku adalah rumah doa segala bangsa adalah disitulah keputusan Allah mengenai bangsa-bangsa dinyatakan. Kita nggak pernah dengar itu kan, nggak pernah diajar. Makanya Yesus juga bilang ini, kalau kamu berdoa, kamu mesti tahu, mintalah. Nah itu dia, saya membedakan loh antara doa dan minta. Siapa yang bilang waktu Yesus bilang ini, mintalah, maka kamu akan mendapat menerimanya. Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Siapa yang bilang itu tentang doa? Dogma Alkitab bilang itu tentang doa. Sebab antara doa dan jawaban doa kalau mau dibilang beda. Makanya Yesus bilang, kalau kamu meminta kepada Bapa, dia bilang ini, Bapa mana yang kalau kamu minta roti, dia beri kalajengking, atau kamu minta telur, dia beri ular buatmu, atau kamu minta roti dikasih batu buatmu. Kalau kamu meminta kepada Allah, dia akan berikan kepadamu Roh Kudus. Bayangkan. Lucunya Anda minta lain dikasih lain. Karena memang itu bukan soal doa yang kita pikir, doa agamawi. Nah, ada disiplin doa yang kita harus bangun. Itu tuh, berkomunikasi dengan Tuhan dan apa? Untuk meminta apa? Nah, kita bilang bimbingannya, tapi harus kita meminta keputusannya. Tuhan, apa yang harus kita putuskan bersama di dunia ini? Doa itu hak istimewa loh, untuk menyatakan kehendak Allah terjadi di bumi. Makanya Yesus waktu ajar kita bilang gini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu apa? Di bumi seperti di sorga, itu doa. Ya, again. Nah ini inward discipline ini perlu diajar. Puasa penting lah. Puasa. Ya, sekarang saya sudah agak berani bilang mengajar puasa karena badan sudah turun 16 kilo. Jadi sudah berani ngajar-ngajar puasa. Sebelum ini berat badan saya 85 kilo. Ngajar puasa orang ketawa, kamu kapan puasanya? Ya, tapi kemudian saya intermittent fasting, saya kemudian belajar. Itu karena saya membaca sebuah tulisan, sederhana tulisan. Zaman dahulu orang mati karena tidak makan. Sekarang ini orang mati karena banyak makan, itu masalahnya. Ada disiplin puasa itu apa? Saya tulis itu puasa itu abstain dari sekedar nafsu untuk makan, kita abstain. Kita tahan sedikit. Untuk apa? Itu apa? Untuk memusatkan diri kepada pribadi dan kehendak Tuhan. Kita konsentrasi kepada Tuhan. Itu jelas. Simple. Waktu kita kemudian mulai berpuasa, kita kemudian lebih mudah untuk kemudian mengambil apa? Mengambil waktu untuk mendahulukan kehendak Allah. Saya cerita dulu cerita ini. Satu kali saya menerjemahkan seorang hamba Tuhan dari Singapura. Namanya adalah Amos Jayaratnam. Siapa pernah tahu pendeta Amos Jayaratnam? Sudah kenal ya. So saya interpret for Amos di sebuah acara doa puasa. Di gereja GBI Keluarga Allah di Solo. Di doa puasa. Saya datang dan di doa puasa Amos mengajar. Jadi Amos mengajar, dia bilang, kamu doa puasa latihan aja untuk kemudian lebih sensitif untuk mengetahui kehendak Allah. Jadi pertanyaannya bukan menemukan kehendak Allah karena doa puasa, bukan. Menemukan kehendak Allah itu hanya memposisikan dirimu supaya Tuhan reveal kehendaknya gitu. Jadi doa puasa tidak memaksa Tuhan untuk berbicara kepada Anda. Memaksa Tuhan itu memposisikan dirimu. Sama dengan semua disiplin rohani ini. Disiplin rohani ini tidak membuat Anda bertumbuh. Tapi Anda memposisikan dirimu pada tempat di mana Tuhan dapat bekerja yang menyebabkan Anda bertumbuh. Karena pertumbuhan datangnya dari Tuhan, bukan dari upaya-upaya manusia. Nah di sini di dalam penjelasan itu Amos menjelaskan bahwa kadangkala Anda harus puasa lebih panjang dari biasanya. Ya udah selesai dia jelaskan, ada tanya jawab. Ada seorang ibu ya kira-kira usianya mungkin 36 tahun gitu ya. 40 tahun terus nanya, Pak Amos, berapa hari kita berpuasa supaya kita tahu kehendak Tuhan? Amosnya jawab,
Ya coba 3 hari dulu. Terus dia jawab lagi, perempuan tanya, kalau sudah doa puasa 3 hari tapi belum dapat kehendak Tuhan. Amos bilang, tambah 3 hari lagi. Dia balik lagi tanya, kalau belum tahu lagi, ya tambah 3 hari lagi. Kalau masih belum tahu, ya tambah 3 hari lagi. Dia dari sana teriak, mati dong gitu. Nah jawabannya Pak Amos ini yang betul-betul menampar kehidupan saya sebagai penterjemah loh. Saya menerjemahkan dia. Pak Amos berkata, benar Bu, mati aja. Karena lebih baik ibu mati daripada hidup tapi tidak mengetahui kehendak Allah. Wah, hari itu saya pulang, cuma statement itu yang saya ingat terus. Jadi tujuannya sebenarnya adalah menemukan dan mengeksekusi kehendak Allah sebenarnya. Itu sudah puasa di situ, tapi kita bikin doa puasa seperti kalau dia puasa lebih lama dia jadi kayak Superman. Dia jadi lebih sakti. Puasa dia bikin Anda jadi lebih sakti, lebih lapar iya. Udah pasti. Dan kalau Anda berpuasa saya jamin Anda pasti ketemu setan. Yesus puasa ketemu siapa? Tanya aja, Yesus puasa ketemu siapa? Jadi Anda pikir kalau Anda berpuasa ketemu siapa? See? Kita akan lebih sensitif kepada spiritual reality. Itu kan normal saja. Tapi kita enggak ajar itu. Ini inward discipline yang berikut adalah belajar Alkitab. Tidak perlu masuk sekolah teologi. Ya. Saya muridkan anak-anak murid di Garam sana. Saya berani adu lulusan S1 sama yang kita latih. Hanya dengan itu. Berani ya. Saya berani adu. Anak saya enggak masuk sekolah teologi ya. Tapi saya berani adu dia dengan S2. Kalau cuma pengetahuan teologi dan seterusnya tentang Alkitab. Kenapa? We train them. Kita latih mereka untuk baca Alkitab. Belajar Alkitab. Prinsipnya dari membaca Alkitab aja. Menurut yang kita bahas di atas itu, di meditasi itu semua adalah bagian disiplin. Oke. Siapa yang mencintai firman Tuhan? Siapa yang baca Alkitab tiap hari? Siapa yang merenungkan firman Tuhan setiap hari? Yang baca satu Saya beritahu. Tahu nggak masalah paling besar disiplin ini jarang dipakai lagi. Ya. Saya habiskan waktu di pemuritan membahas inward discipline itu lebih banyak daripada yang lain. Sebab yang kedua itu baru outward discipline. Kita pindah ini. Kalau outward discipline ini ada 4 hal yang kita perlu tahu. Yang pertama adalah kesederhanaan. Itu dia. Sederhana itu bukan low profile, bukan. Kesederhanaan itu adalah clarity. Anda jelas karena Anda sederhana. Simple. Orang mengenali Anda. Orang kenali pikiran Anda. Orang kenali kehidupan Anda. Tapi kalau Anda bisa dibaca, susah. Pernah ketemu orang gak bisa dibaca apa yang dia mau? Ya, Senin bilang namanya Johannes, Selasa berubah namanya jadi Tommy. Rabu Anda susah membaca orang ini. Rumit kehidupannya. Tapi kalau Anda clear, Anda jelas, hidup dengan sederhana. Dan tidak terlalu apa? Bilang lu kata itu, tidak terlalu apa? Materialistis. Iya kan? Iya. Iya. Bilang lu materialistis. Ya, kita hidup. Sistem dunia itu materialistisnya tinggi. Kalau Anda tidak mengalahkannya ya Anda bakal dikuasai. Nah ada banyak prinsip yang lain. Di kita kesederhanaan itu penting. Di grup kita kesederhanaan itu penting. Kita memutuskan keputusan-keputusan yang tidak biasa untuk jadi sederhana. Ya. Misalnya di gereja kita saking simpelnya gereja kita tidak ada yang mahal. Semuanya simple. Alat musiknya biasa,
Padahal pemain-pemain musiknya punya alat yang mahal, tapi di gereja enggak. Enggak ada yang mahal, everything simple. Semuanya simple. Kita coba, karena begini, kalau Anda simple, beban Anda ringan. Kalau beban Anda ringan, Anda dapat bergerak dengan cepat. Saya tarik kesimpulan, gereja yang simple dan berbeban ringan, pergerakannya gampang dia. Kalau sudah rumit, susah pergerakan, semua udah bergerak, Anda masih sibuk urus hal-hal kecil. Ya. Ya. Apa yang membuat ibu-ibu terlambat keluar dari kamar biasanya? Make up-nya lebih banyak dari baca firman-nya. Nggak simple kan? Tapi saya nggak bilang jangan make up. Make up lah. Atur waktu dengan baik. Iya kan? Nah itu kalau perempuan begitu. Kalau laki-laki yang begitu, coba bayangkan. Hah? Ada lipstick sekarang lah, apalah. Ya. Ya. Saya tidak mau lanjutkan. Ada prinsip yang lain yang namanya menyendiri dengan Tuhan. Bahasa yang dipakai oleh dia itu silence namanya. Itu kesunyian. Anda memilih menyendiri. Yesus berkali-kali kan menyendiri di atas bukit. Dia tinggalkan pelayanannya, dia menyendiri. Mengapa dia harus bangun pagi-pagi supaya dia bisa menyendiri. Dia sendiri, dia berdoa. Itu prinsipnya namanya prinsip solitude. Prinsip menyendiri dengan Tuhan. Itu prinsip yang bagus. Itu disiplin outward. Tapi ada juga disiplin penyerahan diri. Komitmen, itu disiplin penyerahan diri, itu penundukan diri. Bilang dulu penundukan diri. Saya tidak berani bilang lah. Saya mengajar begini, tidak enak karena kita tendensinya bakal menghakimi gereja. Tapi memang gereja enggak ngajar penundukan diri dengan baik. Ya, penundukan diri itu sikap hati. Ya. Itu penting. Itu kita menundukkan diri di bawah kehendak Tuhan. Tapi juga apa? Menundukkan diri pada apa? Otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. Ya. Kalau orang sudah tidak punya otoritas di atas dia, bahaya orang itu. Dia akan cenderung korup. Tadi Pastor Jerry tanya pada saya tentang ada seorang. Dia submit ke siapa ya? Enggak, dia enggak submit ke siapa-siapa. Lalu dia bilang, saya cuma tunduk pada Allah, haleluya. Bahaya ini orang nih. Jadi orang-orang yang kemudian tidak bisa diatur. Dia ngomong senangnya, dia buat senangnya, tidak ada consideration pada orang lain. Submission itu penting. Dan pemimpin yang bijaksana ya, dia akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang muda, bahkan dia menundukkan diri pada orang-orang tersebut. Ya, menundukkan diri itu penting, submit. Saya submit pada orang muda sangat banyak. Saya submit pada orang-orang muda sangat banyak. Mereka submit pada saya juga submit pada mereka. Submission kadang-kala harus berlaku dua sisi, bukan cuma satu sisi. Pemimpin yang menuntut submission satu sisi, itu pemimpin yang cenderung manipulatif. Ya. Saya tidak mau menundukkan diri sebaliknya. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Tapi yang berikut adalah pelayanan. Itu melayani. Itu outward discipline. Disiplin pelayanan bagus. Mulailah melayani dari muda. Ya. Di gereja kita semua orang mesti melayani. Kalau dia tidak melayani, kita sarankan sih. Ada gereja lain yang lebih bagus kalau kamu tidak melayani. Di sini semua orang mesti melayani. Ya ini benar. Benar. Kita kasih tahu dari awal. Kamu kesini mau apa? Kalau kamu cuma mau musik yang bagus. Di Melbourne ada banyak gereja dengan musik yang bagus. Ada Hillsong, ada Planet Shakers, ada beberapa gereja yang bagus. Ada apa namanya itu? Coast, ada Chase, ada banyak. Yang mereka punya musik yang kalau kamu ada di situ kamu akan menyembah sampai miring-miring. Kalau kamu yang kayak gitu di sana bagus. Di sini enggak. Di sini kamu dimuridkan, kamu harus belajar taat di sini. Di sini kamu harus melayani. Tapi saya masih baru,
Justru kalau Anda masih baru, ada banyak pelayanan yang tidak bersentuhan dengan misalnya berkhotbah, memimpin pujian. Kalau memimpin pujian jangan yang masih baru. Begitu dia menyanyi orang tepuk tangan kepala besar, susah itu. Susah kalau ada yang pakai peniti, pecah kepalanya bisa terbang kemana-mana dia. Nah itu benar, ada tempat pelayanan memang yang nggak boleh langsung. Menjadi pemimpin nggak boleh langsung, tapi kalau pelayanan harus. Melayani itu harus, semua orang harus melayani. Setiap orang kita channel mereka kepada pelayanan-pelayanan yang mereka dapat kontribusi di dalamnya. Harus. Iya. Jadi dari awal kita udah bilang di sini pelayanan ya. Kalau sudah dia 3 minggu, 1 bulan datang tapi belum pelayanan, kita bisa kasih tahu. Kamu sebaiknya terlibat. Karena kita, saya beritahu itu nyawanya kita ada 3 itu. Simple, connect, serve. Mereka harus tergabung pada kelompok-kelompok sel. Mereka harus, kita encourage mereka. Kita bahkan bilang, kamu gak datang di kebaktian minggu juga gak apa-apa. Yang penting pergi ke sel. Hah? Bahayanya ini Bapak. Iya, ada banyak orang yang tidak bisa pergi ke gereja karena mereka bekerja. Tidak apa-apa, kerja aja tapi ke sel. Karena di sel kamu digembalakan dengan baik. Saya beritahu buat mereka hal tersebut. Itu semua kan adalah disiplin di luar. Mereka udah terbiasa dalam pelayanan-pelayanan, udah terbiasa. Nah masalahnya waktu mereka pulang ke Indonesia, dari Melbourne balik ke Indonesia, mereka dapati di mana di gereja tidak punya akses untuk pelayanan. Akhirnya banyak dari mereka harus bikin yayasan sendiri, bikin pelayanan sendiri padahal mereka belum punya kapasitas untuk melakukannya. Tapi pelayanan itu penting. Siapa yang belum melayani? Ya, saya tidak bisa usir saudara, saya bukan gembala saudara. Nah, maksudnya pelayanan itu penting. Penting, challenge. Kalau saudara punya pelayanan, datang kepada pemimpin, datang ke pastor, ke penatua, beritahu, saya mau melayani. Wah, kalau di kita, ada yang berkata begitu, kita tepuk tangan semua, kita celebrate. Atau, yeah. Mereka ketemu, ya, ye-nya gak terlalu biasa aja. Yang penting semangat. Oke, itu outward discipline. Sekarang saya mau pergi ke communal corporate discipline. Ada 3 kan? Ada disiplin ke dalam, ya, disiplin keluar. Sekarang ini namanya disiplin korporat, disiplin komunal, itu dia. Mengaku dosa, itu bagus. Semua langsung diam. Ayatnya di mana itu? Yakobus pasal 5. Kita sudah tahu kan? Kita cuma kutip apa? Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sampai begini-begini tangan kita, aku katakan. Padahal itu adalah bukan pemikiran utama dari ayat tersebut. Pemikiran utamanya adalah hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Baru doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita mau doa sangat besar tapi nggak saling mengaku dosa. Kita telah mengingkari hukum sebab akibat dalam sebuah ayat itu. Iya kan? Itu terdapat di kitab apa? Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Coba kita keluar dari sini, saya lihat ini beberapa saat. Nah, kita udah mau selesai di pembahasan ini. Karena itu hendaklah kamu, bilang dong, hendaklah. Kalau Alkitab menggunakan kata hendaklah, itu berarti itu apa? Perintah itu. Ya. Itu perintah, itu bukan usulan. Perintah. Karena itu hendaklah kamu apa? Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Baru supaya kamu sembuh. Baru kata itu, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita kutip bagian B-nya, kita buang bagian A-nya. Itu namanya apa itu? Itu kalau Anda makan, Anda langsung makan dessertnya, nggak makan main-nya. Lihat orang Kristen dia pilih-pilih yang mana yang dia mau.
Padahal disiplin komunal adalah, bilang dulu kata saling. Saling. Jadi saling mengaku dosa itu bagus. Kalau Anda makanya itu kan terjadi di kelompok kecil. Makanya di provide itu kelompok sel. Hey, kelompok sel diaktifkan karena di situ orang terlibat dalam pelayanan. Disiplin pengakuan dosa ini penting. Buat saya sangat tertolong. Orang kayak saya mau mengaku ke siapa coba? Pak Jerry dan Ibu Linda mau mengaku ke siapa? Eldership mau mengaku ke siapa coba? Hah? Masa kita mengaku for satu kotak yang di dalamnya ada orang yang gak kenal kita di dalamnya. Kan ada itu. Ada pengajaran yang bilang begitu kan. Saya tidak percaya kayak gitu. Saya mempercayai bahwa kita mengaku pada orang yang mengenal kita dari dekat. Mereka kemudian bisa lihat, oh ini udah sistemik nih Bang Jo. Kesalahan ini udah berulang kali kita lihat. Ah itu. Wah, kita mismanage banget ini. Ah itu saya mengaku kesalahan mismanagement kita berkali-kali. Karena kita tidak terlatih di bidangnya. Kalau saya tahu gitu saya alihkan kepada orang lain tanggung jawabnya. Tapi saya mesti mengaku kesalahan saya. Saya bersalah, gara-gara saya ini semua terbengkalai. Gara-gara saya kita telat mengerjakan ini. Gara-gara saya apa yang kita sudah budget berpikir ke depan tidak terjadi. Saya bersalah, saya mohon maaf, saya minta ampun. Itu mesti diakui. Supaya mereka mengakui, mereka melepaskan. Dan kita anggap, ya nggak apa-apa lah. It's okay lah. Kita manusia pengampun dan pelupa. Jawaban saya nenek moyang lo, ntar lo kecewa lo kabur juga. Enggak gitu. Orang harus benar. Kata saling mengaku dosa itu disiplin bersama loh. Kalau ibadah sih oke. Saya tidak punya waktu tapi ibadah tentunya bukan cuma ini ibadah. Ibadah kan ada hal yang lain. Ibadah itu definisinya apa saja yang kita lakukan untuk apa yang kita percayai. Jadi ibadah nggak berlaku cuma di gereja, di tempat pekerjaan ibadah, di luar ibadah. Apa saja yang kamu lakukan karena kamu percaya hal tersebut itu namanya ibadah. Tapi ini bimbingan, meminta petunjuk, itu penting. Makanya kita ada yang namanya communal people yang kita kenal, yang kita tanya, saya harus buat ini enggak sih? Itu bagus loh itu. Itu disiplin korporat. Nah, yang terakhir adalah perayaan hari Minggu perayaan tertentu yang kita buat, kita merayakan anugerah Tuhan yang kita terima dalam komunal. Coba lihat, itu ada berapa poin tuh? Banyak tuh kan? Sekian banyak poin. Kadang-kadang kita abaikan prinsip-prinsip tersebut. Padahal kalau kita pelan-pelan buat ya 1 minggu bahas 1 poin. Kemudian kita masukkan ke pengajaran bersama, dikerjakan 1 poin mungkin kita hidupi selama 3 minggu sampai selesai. Buat lagi dan jalankan lagi dengan baik. Saya yakin kita akan terlatih pada hal-hal disiplin kekristenan. Saya selesai sampai di sini.